Kadia Riverlands merupakan tempat yang sangat indah dan juga menakjubkan. Letaknya tidak jauh dari Pegunungan Zamrud, pegunungan yang membentang sejauh ratusan mil di dekat Alternaga yang terdapat sumber mata air. Para penduduk sekitar menyebutnya dengan sebutan yaitu mata air bunga. Menurut legenda, bahwa Kadia Riverlands memiliki sebuah kisah menarik yang tidak akan pernah terlupakan. Kisah yang menceritakan tentang hanyutnya seorang bayi laki-laki dalam keranjang menyusuri sungai ke air terjun bunga, tempat di mana sumber mata air mengalir yang nampak terlihat sangatlah jernih. 17 tahun yang lalu saat kejadian ini terjadi, rupanya telah menjadi perbincangan para penduduk dari Kadia Riverlands. Ya, mereka menamakannya Yin, sang seniman bela diri. Dia adalah sosok bayi yang hanyut itu, yang kini dibesarkan oleh penduduk setempat yang menemukannya. Suatu saat nanti, dia akan menjadi seseorang yang sangat terpandang. Sepuluh tahun berlalu, Kadia Riverlands berubah menjadi kota yang besar layaknya istana kerajaan Land of Dawn. Yin tumbuh menjadi seorang remaja, memegang prinsip yang menjadi pegangannya. Saat masih kanak-kanak, dia diajarkan seni bela diri. Sosok pria berambut panjang itu meyakinkan Yin tentang cara mengalahkan musuh. Ketika memasuki tempat latihan pribadinya itu, ternyata ada banyak sekali para ahli yang bergabung di dalamnya. Kekuatan merah yang berasal dari telapak tangan Yin membuat Yin terjatuh dan seketika ia merasa sedang dikendalikan. Energi misterius yang digenggamnya itu bahkan dapat membuat musuh terbakar dan tidak dapat menahan panasnya api yang membakar tubuhnya. Namun seketika Yin teringat dengan nasihat dari gurunya, bahwa kau jangan pernah mencoba untuk membunuh. Jelas sekali bahwa teknik yang diajarkan yaitu merupakan seni bela diri untuk mengantisipasi dari setiap serangan musuh. Di dada Yin tertulis arti bela diri. Seketika itu pun Yin berteriak, "Di tanah damai air terjun bunga." Yin tidak tahu apa artinya bertarung sampai mati, karena baginya bertarung hanyalah untuk pertahanan diri. Suatu hari, Yin pergi mencari tempat baru untuk mencoba memahami niat membunuh, apakah ini benar atau tidak. Dia melihat ke arah patung Dewi Suci berwarna putih, bagaikan berlian di siang hari. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Wan Wan, seorang gadis manis yang tinggal di sana. Wan Wan suka mengerjai Yin dan sering bercanda tentang bagaimana dia jatuh ke dalam perangkapnya hari itu. Begitulah awal keduanya bertemu. Dipertemukan di kawasan pegunungan di bawah cahaya bulan purnama. Cahaya yang sangat indah dengan bentuk sempurna. Cahaya yang digenggam Yin dan kini ia pun mulai tersadar. Tubuhnya mengeluarkan aura kegelapan dengan aura merah yang merubah penglihatannya. Ini bukanlah kekuatan yang berasal dari pemberian sang dewa dengan berbagai unsur elemen yang dimilikinya. Wan Wan yang melihat secara langsung mengatakan, kekuatan itu milik Yin, sang legenda, pahlawan sejati yang terkemuka. Yin merasa bahwa ia telah melihat cahaya hitam yang berubah menjadi putih dengan adanya sosok misterius. Seketika itu pun, Yin menggigil dan tak sadarkan diri. No, how did it end up like this? No. Sang naga telah kembali. Dia datang membawa malapetaka bagi siapapun yang melihatnya. Dia berasal dari dimensi berbeda menuju ke arah bumi dengan wujud yang menakutkan. Mata merahnya itu membuat suatu amarah. Ya, dia adalah Yuzong, sang naga kegelapan. Ancaman itu dan dia datang di kegelapan pusaran angin tornado yang nampak terlihat sangatlah besar. Yin
yang mengetahui akan hal tersebut hanya terdiam, karena baginya ini tidak akan mudah. Namun ia mempunyai bekal ilmu bela diri. Didapatinya Yuzong di sana, Yin mengeluarkan amarah. Yuzong berubah menjadi seekor naga hitam raksasa dan akan berusaha untuk membunuh Yin. Naga hitam yang berputar-putar di area pertarungan mengawasi mangsanya yang hendak berusaha melarikan diri. Di depan gunung Zamrud, Yin bersumpah akan membunuh Yuzong. Tiba-tiba saja, muncullah sesuatu dari langit yang menandakan bahwa Yin kini telah memiliki tekad untuk membunuh. Ia seperti berada di dimensi lain, yang seolah membuka kedua telapak tangannya. Dan tak lama kemudian, muncullah Wan Wan di suatu kegelapan sebagai seorang mata-mata dengan wajah tersenyum. Dengan segelas air, Wan Wan terlihat santai sambil meneguk minumannya, dan langit berubah karena kekuatan Yin. Setelah pertarungan berakhir, Wan Wan mengangkat pusaka keluarganya Crossbow of Time, yaitu kepada Yuzong. Yin yang mendengar akan hal tersebut sontak terdiam. Ia tak percaya karena Wan Wan mengenalnya. Wan Wan bertanya kepada Yuzong, mengapa dia mengkhianati persahabatannya selama bertahun-tahun. Wan Wan teringat suatu momen di mana pada saat itu ia memeluk Yuzong. Mereka menjalani persahabatan yang indah. Rasa haus akan ambisi yang telah mengubah Yuzong kala itu, ia tenggelam ke dasar laut yang dalam. Dan ia telah melupakan Wan Wan, sosok gadis imut yang telah lama menemani sosok dirinya. Yuzong kembali ke bentuk aslinya. Dan Yin kini akan melanjutkan kembali perjalanan hidupnya untuk menyinggahi tanah dari kerajaan Monia. Itu dia kisah Yin, pahlawan dari Mobile Legends, yang ternyata dia adalah seorang seniman bela diri yang dirasuki oleh dewa jahat. Menurut kalian, apakah kekuatan dari Yin sama halnya dengan kisah hebatnya? Kalau begitu jangan lupa untuk tulis komentar kalian, support dan juga dukung terus channel kami. Jangan lupa like serta share juga ke teman-teman kalian, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan juga story hero yang pastinya sangatlah rekomendasi untuk kalian nikmati. Itulah story kita hari ini. Kita pamit dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Oke guys, thank you semuanya.